الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, kitab yang membahas tentang cara memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan terakhir telah kita ambil berkaitan tentang poin yang ke-9, yaitu aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani. Memahami nama-nama Allah dengan mengetahui bahwasanya nama-nama Allah berdasarkan maknanya terbagi menjadi beberapa kategori yang sudah kita jelaskan sebagiannya. Yang pertama, kita coba share dulu. Oke. Baik. Yang pertama, kita ulangi sedikit, yaitu makana minha dalan ala sifat dzatiyah. Ada dari nama-nama Allah yang dilihat dari sisi maknanya menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maksud dari sifat dzatiyah artinya sifat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb tidak terlepas dari sifat tersebut. Tidak terlepas dari sifat tersebut. Subhanahu wa Ta'ala wala ta'alluqa laha bil masyiah. Sebagaimana pula sifat-sifat tersebut tidak ada kaitannya dengan al-masyiah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak. Contohnya misalnya, famin asma'i subhanah, di antara nama-nama tersebut, contohnya nama Al-Hayy. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil hayah, yang mana nama ini menunjukkan sifat maha hidup al-hayah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim, wa huwa dalun ala thubuti sifatil ilm, yang mana nama Allah Al-Alim ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud sifat hidup, sifat ilmu tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak mungkin dan mustahil sifat al-haya ini atau al-ilm ini terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak mungkin satu waktu
yang dilewati, Allah itu tidak disifati sifat hidup. Ini mustahil. Allah selalu hidup. Tidak mungkin tiba-tiba Allah tidak disifati dengan sifat al-hayah. Itu mustahil. Sehingga ini dikatakan sifat lazimah yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengannya dan tidak terlepas darinya. Inilah yang dikenal dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Begitu juga al-ilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin di suatu waktu disebutkan bahwasanya Allah itu tidak mengetahui. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disifati dengan tidak mengetahui, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mustahil kalau seandainya ada yang mensifati Allah di suatu waktu bahwasanya Allah itu tidak mengetahui. Karena sifatul ilm, sifat ilmu ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersifat dengannya. Kemudian yang berikutnya, sifatus sama' juga seperti itu. Allah itu selalu disifati maha mendengar. Al-Basar dari kata Al-Basir, dari nama Al-Basir artinya maha melihat. Juga Al-Quwah dari kata Al-Qawi yang artinya maha kuat. Begitu juga Al-Ali, Allah selalu disifati dengan ketinggian. Tidak pernah sama sekali Allah disifati dengan sifat uh, rendah misalnya. Nah, begitu juga Al-Izzah, sifat keperkasaan diambil dari kata nama Allah Al-Aziz. Demikian pula sifat Al-Qudrah, maha mampu atas segala sesuatu. Ini kita ketahui dari nama Allah Al-Qadir. Wa jami'u hadhihi sifat sifatun dzatiyatun. Seluruh sifat-sifat ini adalah sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mulazimatun lidzat. Karena sifat-sifat yang kita sebutkan tadi tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dan menyatu dengan zat Allah. Walaysa laha ta'alluqun bil masyiah, yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Artinya Allah tidak pernah mengabari dirinya ia itu hidup kalau berkehendak. Dan kalau ia berkehendak misalnya nggak hidup, Allah nggak pernah mensifati dirinya seperti itu. Begitu juga Allah tidak pernah mensifati dirinya kalau ia berkehendak ia mendengar. Kalau ia tidak berkehendak, ia tidak mendengar. Tidak ada seperti itu, tapi Allah senantiasa mendengar ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Baik, yang berikutnya, Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua dari jenis nama-nama Allah ini adalah makana min hadalan ala sifat fi'liyah. Nama yang menunjukkan sifat berupa perbuatan. Nama yang menunjukkan sifat berupa perbuatan. Fasifatul fi'liyah hiya allati tata'allaqu bil masyiah in sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Adapun sifat fi'liyah inilah yang memiliki keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika Allah berkehendak, Allah akan melakukannya, namun jika ia tidak berkehendak, ia tidak akan melakukannya. Wa min hadzal qismi ismuhu tabaraka wa ta'ala al-khaliq. Dan di antara nama Allah yang masuk dalam kategori ini, contohnya Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil khalq. Kata Al-Khaliq ini menunjukkan Allah itu
disifati dengan sifat mencipta. Jika Allah berkehendak, Allah akan mencipta. Namun jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan mencipta. Begitu juga nama Ar-Razzaqu. Ar-Razzaqu dalun ala thubuti sifatir rizq. Awir razq. Kata Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq ini menunjukkan sifat maha memberi rezeki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaqu nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Kemudian kata At-Tawwab. Nama Allah At-Tawwab mengandung konsekuensi sifat menerima tobat seorang hamba. Jika ia berkehendak, ia akan menerima tobat hambanya. Dan jika ia tidak berkehendak, maka tidak akan diterima tobat hamba tersebut. Begitu juga nama Al-Ghafur yang berarti Maha Mengampuni. Ini berkaitan dengan Al-Masyiah. Ar-Rahim yang memiliki konsekuensi sifat merahmati. Begitu juga Al-Muhsin yang memiliki konsekuensi sifat Al-Ihsan, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan Al-Afu, memaafkan dosa hamba-hambanya, yang diambil dari Al-Afu, sifat mengampuni, memaafkan. Wa jami'u hadhihi sifati sifatun fi'liyatun likauniha muta'alliqatan bil masyiah. Semua sifat-sifat ini adalah sifat fi'liyah dikarenakan sifat-sifat tersebut memiliki keterkaitan at-ta'alluq dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan al-masyiah. Berikut dalil-dalilnya dari Al-Qur'an. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala itu mencipta yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang ia kehendaki. Perhatikan di sini, ketika Allah sebutkan al-khalq, mencipta, Allah mengaitkan dengan ma yasha, dengan yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa orang tersebut menduganya. Nah, tanpa orang tersebut menduganya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatubu Allahu ala man yasha.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, menerima taubat siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'." Dan Allah mengampuni siapa yang ia kehendaki dan mengazab siapa yang ia kehendaki. Perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara mengampuni dan mengazab dengan al-masyiah, dengan yang namanya kehendak. Dengan yang namanya kehendak. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Dia mengazab siapa yang ia kehendaki dan dia merahmati siapa yang ia kehendaki. Menunjukkan sifat rahmat dan azab ini sifat fi'liyah, sifat Allah yang berupa perbuatan yang mana memiliki keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Jika di dalam surat Al-Imran Allah berfirman dan sungguh Allah telah mengampuni mereka. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Bijak. Ini sebenarnya ayatnya lengkapnya di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum." Nah, intinya jenis yang kedua ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki keterkaitan dengan masyiah, memiliki keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga sehingga nama-nama tersebut tergolong dalam kategori yang kedua, tergolong dalam kategori yang kedua. Al-qismu tsalits, kemudian jenis yang ketiga dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah asma'un dalatun 'ala tanzih wa taqdis wa tabri'atir Rabbi Subhanahu wa ta'ala 'anil naqaisi wal 'uyubi 'amma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Yang ketiga adalah nama-nama Allah yang menunjukkan pensucian dan pemujian serta menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dan aib. Nah, ini pembagian ini ahli sunnah wal jamaah sangat perhatian dengan pembagian nama-nama Allah ini. Sehingga seorang muslimah ketika dia memahami hal ini, maka ketika dia memanggil nama Allah, dia tidak akan hanya memanggil dengan sekadar nama saja. Tapi dia memahami nama-nama tersebut memiliki konsekuensi dari sifat. Sehingga ketika dia ingin Allah mengampuni dosanya, dia memanggilnya dengan Ya Tawwab, Ya Ghafur, Ya Afu. Dan ini harus diulang-ulang terus orang muslim mempelajari hal-hal seperti ini. Karena inilah yang menjadi tujuan hidup seorang hamba, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini adalah bagaimana seorang hamba mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Ini seperti nama Allah Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh.
Ini as-subuh artinya dari subhanah, artinya yang maha suci dari segala kekurangan dan kejelekan. Assalam itu yang selamat dari segala macam aib. Al-Quddus yang suci dan tinggi dari segala macam kekurangan. فإنها ترجع إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الرب عما لا يليق به. Semua nama-nama ini kembali kepada makna mensucikan Allah, meninggikan Allah dan menjauhkan Allah dari segala macam yang tidak pantas baginya. Wa ila salamati minan naqais wal uyub dan mengarahkan manusia agar mengucapkan hal-hal yang selamat bagi Allah dari segala macam kekurangan dan juga kejelekan aib. أو أن يكون له ند من خلقه أو نذير أو مثيل فهو المنزه سبحانه عن كل ما ينافي صفات الكمال والجلال والعظمة وهو المنزه عن الضد والند والكفو والمثال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, maha tinggi dari segala macam hal-hal yang akan menafikan, menghilangkan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian, sifat keagungan, dan dialah yang senantiasa disucikan dari segala macam lawan atau tandingan atau yang semisal dengan Allah atau yang setara dengan Allah. Maha suci Allah dari semua hal tersebut, dari tuduhan orang-orang kafir. Kemudian, وهذا التنزيه هو دلائل هذه الأسماء. Pensucian ini itu ditunjukkan dari nama-nama tadi seperti subuh, Quddus, Assalam. Fal Quddusu yadullu ala taqdis wa tanzih. Contohnya nama Al-Quddus ini menunjukkan makna pensucian yaitu membersihkan Allah dari segala macam kekurangan. Wassalamu yadullu ala salamati minan naqais wal uyub. Demikian pula nama Assalam menunjukkan keselamatan dari segala macam kekurangan dan kejelekan aib. Kemudian, wassubuhu yadullu ala tasbih. Dan nama Allah As-Subuh ini menunjukkan makna pensucian. Wa huwa tanzih. Kama qala ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati Allah dengannya orang-orang musyrik dan keselamatan bagi apa yang diucapkan para rasul walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Kemudian bagian yang keempat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-asma'ud dalatu ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'nan mufrad. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah jumlah awsaf adidah. Nama yang menunjukkan lebih dari satu sifat, bukan cuma satu makna saja. فإن من أسمائه سبحانه ما يكون دالا على عدة صفات. Karena ada sebagian nama-nama Allah yang menunjukkan lebih dari makna satu sifat. ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. Dan nama tersebut akan mencakup seluruh makna dari yang ditunjukkan oleh lafadz makna tersebut sebagaimana satu nama yang menunjukkan satu sifat. Tapi khusus nama ini akan menunjukkan lebih dari satu sifat. Kita lihat. ومن ذلكم أسماؤه تبارك وتعالى المجيد. Contohnya misalnya nama Allah Al-Majid. Al-Majid itu maha terpuji. Al-Hamid juga maha terpuji. Al-Azim maha tinggi. As-Samad maha berdiri sendiri dan kepadanya makhluk bergantung. As-Sayyid pemimpin. Kemudian فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة.
Al-Majid itu yang memiliki sifat yang lebih dari satu dari sifat-sifat kesempurnaan. Dan lafadznya, lafadz Al-Majid ini secara lafadz menunjukkan makna lebih dari satu tersebut. فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. Karena kata Al-Majid ini orang Arab dahulu menggunakan kata tersebut untuk menunjukkan sesuatu yang lapang, sesuatu yang banyak, dan sesuatu yang terus bertambah. ومنه قولهم في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار. Di setiap pepohonan, ranting-ranting ada api yang bisa dinyalakan, yang dengannya orang-orang bisa mendapatkan cahaya, demikian pula hewan-hewan yang lain. Aizada wa kathura, maknanya yaitu semakin banyak dan semakin terus bertambah. Falmajidu falmajidu yarji'u ila 'azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha. Maka makna dari al-majid menunjukkan keagungan sifat-sifat Allah, banyak penambahan dari sifat tersebut, artinya mulia, semakin mulia. Wasi'atiha, dan kelapangan keluasan. Wa ila 'azamati mulkihi, demikian pula keagungan kerajaannya dan kepemimpinannya dan ketinggiannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq wal jalalil mutlaq wal jamalil mutlaq. Dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala pada kesempurnaan yang mutlak, pada ketinggian yang mutlak, dan pada keindahan yang mutlak. Fahuwa laysa dalan ala ma'nan wahid wa innama huwa dalan ala sifatin adidah. Nama Al-Majid tersebut tidak hanya menunjukkan satu makna saja, tapi menunjukkan beberapa sifat dan makna yang lebih dari satu. Walhamidu ayyalladzi lahu jami'ul mahamid. Contohnya juga Al-Hamid misalnya yang memiliki keseluruhan pujian. Wahia jami'u sifatil kamal. Maka nama tersebut menunjukkan seluruh sifat kesempurnaan. Fakulu sifat ini sifatihi yuhmadu alaiha. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah, dengannya Allah dipuji. Wal azimu man lahu kamalul azamati fi asma'i wa sifati wa fa'alihi al-muttasifu bi sifatin katsirati min sifatil kamal wal jalali wal jamal. Begitu juga sifat al-azim misalnya, sifat ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama, sifat, dan juga perbuatannya yang senantiasa disifati dengan sifat yang banyak dari sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian, dan keindahan. Was-samadu, begitu juga as-samad yang maha berdiri sendiri, maha tinggi. Wa huwa wasi'u sifati 'azimuha, dan makna as-samad adalah yang memiliki sifat yang luas dan yang paling agung, yang sempurna dalam ilmunya, dalam hukumnya dan hikmahnya, dan juga di dalam kebijaksanaannya, begitu juga kekuatan, keperkasaan, keagungan, dan seluruh sifatnya. Fa'ajaqsamun arba'atu minal muhimmi ma'rifatuha. Disinilah intinya. Kata penulis. 4 pembagian nama Allah ini. Ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah mengetahuinya. Wa ma'rifatu ma yandarju tahta kulli qismin minha, dan juga setelah seorang memahami ini secara mantap, ini tuh bagaikan kaidah. 4 pembagian nama Allah tadi, 4 pembagian ini itu ibarat kaidah. Ini aqsam arba'ah yang tadi kita ulangi, bahwasanya nama Allah itu masing-masing menunjukkan ada yang makna sifat dzatiyah yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama yang menunjukkan perbuatan Allah yang berkaitan dengan masyiah, kehendak. Yang ketiga, nama-nama Allah yang menunjukkan pensucian Allah dari segala macam kekurangan. Dan yang terakhir, nama-nama Allah yang menunjukkan lebih dari satu makna dan sifat. Kalau seorang paham ini, barulah dia akan bisa paham nanti hal-hal yang lahir dari pemaparan penjelasan 4 nama Allah tadi. Maka di sini kita ulangi
Sengaja kita ulangi karena pembahasan-pembahasan setelahnya semuanya pemahamannya akan bergantung pada pemahaman empat hal ini. Sehingga penting bagi kita untuk memahami secara dalam, secara mantap tentang empat jenis nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Fafi dzalika naf'un 'azim. Ketika seorang memahami empat hal ini, dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Wa faidah jalilah, demikian pula faidah pengetahuan yang sangat mahal fi babi fiqhil asma'il husna, dalam bab memahami nama-nama Allah dan mengetahui apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Ini yang paling penting. Bukan hanya sekedar mengetahui dan mengenal nama Allah, tapi juga memahami madlulatuha, apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut berupa sifat dan juga yang menunjukkan akan kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqaddama fihi aidan dalalatun ala anna asma Allah kullaha nu'ud. Dari apa yang kita jelaskan ini pula kita perhatikan bahwasanya semua nama Allah adalah nama yang menunjukkan sifat. Tidak ada yang hanya sekadar nama saja tanpa memiliki makna sifat. Sebaliknya nama Allah itu seluruhnya adalah nama-nama yang mushtaq. Artinya nama-nama yang seluruhnya menunjukkan makna, yang mana makna inilah yang akan menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu memiliki konsekuensi pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi insya Allah. Ini kita pernah bahas tapi kita ulangi karena pentingnya hal ini. Famin asma'ihi ma yadullu ala sifatin dzatiyyah. ومنها ما يدل على صفة فعلية ومنها ما يدل على صفة التقديس والتنزيه ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة وليس فيها مطلقا اسم لا يدل على صفة والله جل وعلا أثنى على نفسه بأسمائه وتمدح بها. Seperti yang kita sebutkan tadi, empat jenis tadi, nama Allah itu ada yang menunjukkan sifat zat Allah yang tidak pernah terlepas dari Allah, tidak berkaitan dengan kehendak. Ada yang menunjukkan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Juga ada yang menunjukkan sifat mensucikan Allah dan membersihkan dari segala macam kekurangan. Dan yang terakhir, nama Allah yang menunjukkan sifat, beberapa sifat dari nama tersebut yang semuanya mengarah pada pensucian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, la ilaha illallah, miliknya lah segala nama-nama yang baik. Miliknya lah segala nama-nama yang baik. Baik. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Kemudian wa ma kana minnal asma'i jamidan ghaira dalin ala sifah la madha fihi wa la dalil ala lahu ala thana la yadkhul fi asma'illah. Maka segala, kalau seandainya ada nama yang jamid yang tidak memiliki makna dan tidak menunjukkan sifat,
yang tidak ada pujian padanya, maka ketahuilah itu bukan bagian dari nama Allah. Karena nama-nama Allah semuanya husna, yaitu yang telah melampaui keindahan, akhir dari keindahan dan kesempurnaannya. Wadzalika dalalati ala sifatil kamal. Karena seluruh nama-nama Allah menunjukkan kesempurnaan pada sifatnya. Wa nu'utul jalal, dan sifat-sifat yang tinggi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paragraf terakhir kita ambil dikit. Wa bihadza yatabayyanu khata'u qawli man 'adda ad-dahra isman min asma'illahil husna mustadillan 'ala dzalika bil hadits qudsi. Sehingga keliru orang-orang yang mengatakan bahwasanya eh, nama ad-dahr di sini, nama ad-dahr adalah bagian dari nama Allah. Sebagian ada orang yang mengatakan seperti itu, dan ini adalah keliru. Ini adalah keliru karena nama Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki makna. Adapun ad-dahr ini nama jamid, artinya waktu. Waktu tidak menunjukkan sifat. Sehingga waktu tidak menunjukkan sifat. Sehingga ad-dahr ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, yu'zini ibnu Adam. Ini orang-orang hadis ini menggunakan hadis ini untuk menamakan Allah dengan ad-dahr. Yu'zini ibnu Adam disebut dahr. Anak manusia itu menyakitiku karena dia mencela ad-dahr, mencela waktu. Wa ana ad-dahr, dan aku adalah waktu. Biyadiyal amr, di tanganku lah seluruh perkara. Di tanganku lah seluruh perkara. Aku yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis muttafaq alaih. Perhatikan di sini tidak ada ad-dahr ini. Ad-dahr ini bukan dari nama Allah, karena dahar adalah hanya menunjukkan waktu, dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan malam dan siang bukan karena Allah itu malam dan siang, tapi Dia penciptanya, dan sah penisbatan Allah kepada ad-dahr karena Dia sebagai penciptanya. Siapa saja yang mencela waktu, maka yang waktu ini ditundukkan dan dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celaannya ini kembali kepada yang menciptakan waktu tersebut, yang membolak-balikan siang dan malam, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyana Allah dzalika biqaulih, dan ini sebenarnya penjelasannya ada di dalam hadis tersebut, yaitu pada firman-Nya, biyadiyal amr, di tanganku lah segala perkara, aku membolak-balikan malam dan siang, kata Allah. Wadahru, dan kata dahr ini isim jamid, isim yang tidak memiliki makna sifat, yang tidak mengandung makna yang bisa disertakan sebagai nama-nama Allah yang indah. Karena itu adalah nama sebuah waktu atau zaman, dan nama-nama Allah semuanya nama yang indah yang tidak ada isim jamid di dalamnya. Alhamdulillah. Kita selesai dari pembahasan ini. Yang poin yang kita inginkan adalah 4 kaidah tadi yang disebutkan oleh Syekh. Ini adalah perkara yang sangat penting, yang nanti semua pembahasan setelahnya kita akan bisa pahami kalau setelah kita memahami hal tadi. Maka kalau seorang ada yang sedikit kesusahan tentang mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, silakan dia merujuk kepada hal tadi, merujuk kepada cara tadi, 4 tadi. Insya Allah dia akan lebih mudah di dalam memahami tentang fiqih asma al-husna. Baik, ini bisa kita sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz, wabarakatuh atas penyampaian dan ilmunya. Baik, akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, tafadhol silakan, atau bisa ditulis di kolom chat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz izin bertanya, eh, berkenaan dengan mencela waktu, bagaimana contohnya mencela waktu yang dimaksud yang termasuk mencela yang menciptakan waktu. Misalkan seperti saat ini kan kita tahu bahwa karena pengaruh media sosial, jadi akhirnya kayak kejahatan tuh semakin kita lihat memang semakin vulgar gitu. Terus kita misalkan bilang ini apa maksudnya sekarang jadi orang banyak yang mengatakan bahwa sekarang zaman udah zaman tua. Jadi istilahnya zaman tua tuh semakin banyak kerusakan. Apakah termasuk mencela waktu, Ustaz? Jazakumullah khairan. Dilihat kalau yang dia cela waktunya seperti ucapan orang-orang musyrikin dari kalangan jah jahiliyah dahulu, mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahar. Yang membinasakan kita hanyalah waktu. Ini mereka menyandarkan segalanya itu pada waktu, kejelekannya pada waktu, keburukannya pada waktu. Berbeda dengan mereka yang menyandarkan pada yang terjadi pada waktu tersebut, seperti kemaksiatan. Kemaksiatan adalah sebab datangnya kesialan, sebab datangnya kejelekan. Maka ketika dia mengatakan keburukan di suatu waktu bukan karena waktu sebagai makhluk yang Allah tundukkan, tapi dia sedang mencela kejelekannya, maka sah-sah saja sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Ia mengatakan, kata Anas, isbiru fa innahu la ya'ti 'ala nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Bersabarlah kalian karena tidak akan datang suatu masa, suatu waktu melainkan yang setelahnya akan lebih buruk. Maka di sini penyebutan buruk tentunya bukan pada waktunya semata, tapi pada apa yang terjadi di dalam waktu atau masa tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ah, pertanyaan berikut Ustaz yang masuk, izin Anda bacakan. Ah, bolehkah kita berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang agung dan husna. Merangkumi semua gitu Ustaz. Nah, boleh seperti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan doa al-kar, doa untuk menghilangkan segala macam beban pikiran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami beban pikiran, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang ditimpa masalah, beliau berdoa. Di antara doa yang ia ucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada nabimu, atau yang engkau sembunyikan ilmunya, yang engkau belum yang engkau belum beritahukan kepada siapapun dari makhlukmu. Berarti kan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan namanya secara global, secara umum, dan secara menyeluruh, tanpa menyebutkan satu persatu. Maka boleh seperti yang diucapkan penanya tadi. Nah, Allahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Ah, Jazakallah atas atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih ada waktu Ustaz ya untuk beberapa pertanyaan yang mendatang. Baik, Ya, ini satu lagi boleh, yang insya masuk. Allah. Nah, ini pertanyaannya begini. Pernikahan kami sudah hampir 30 tahun Ustaz, namun suami saya tetap mempertahankan sifat ambisinya kepada dunia. Saking ambisinya terhadap dunia, sehingga apapun yang ada di benaknya rela ditempuh meski itu cara yang tidak benar. Misalkan pingin beli ini dan itu, maka larinya ke uang bank atau riba.
Bagaimana sikap saya sebagai istri, padahal suami dikenal faham agama? La ilaha illallah. Nah, selama dia tidak melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka seorang istri bersabar dengan terus menasihati suaminya, karena biasanya seorang melakukan hal itu ada sebabnya, ketakutan tentang masa depannya, atau motivasi-motivasi yang lain. Yang biasanya hal seperti itu seorang mengejarnya dikarenakan dia masih sehat, dia masih kuat. Tapi ketika datang masa-masa yang dia melihat bahwasanya harta sama sekali tidak bermanfaat, seperti ketika dia sedang sakit, maka dia akan buyar seluruh ambisinya. Maka ketika seorang istri mendapati hal seperti itu, selama suaminya tidak melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, dia berusaha bersabar dan mendoakan suaminya agar mendapatkan yang terbaik. Demikian Allah a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya Ustaz. Ada saudara yang meninggal, diadakan kirim bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa orang sampai 7 hari. Apakah ini sama dengan meratapi mayit? Dan apakah termasuk tolong-menolong dalam perbuatan mungkar bila ibu saya membuatkan makanan untuk acara tersebut? Di satu sisi saya tidak tega kalau tidak membantu ibu saya. Jadi saya membantu niatnya untuk berbakti sama orang tua, dan sisi lain hati saya memohon ampun dengan yang saya lakukan. Bagaimana nasihat Ustaz? Nah, baik. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Jabir, kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyit minan niyaha. Dahulu wasun'i ta'am minan niyaha. Dahulu kami menilai berkumpul-kumpul di rumah sang mayit dan membuatkan makanan ini terhitung sebagai niyaha. Sehingga seorang muslim dia berusaha menghindar dari hal seperti itu, menjauhi niyaha. Dan ketika dia diminta untuk melakukan hal tersebut, dia berusaha untuk menghindarinya, tentunya dengan cara yang lembut, dan masing-masing lebih mengetahui keadaannya bagaimana agar dia bisa memberikan alasan terbaik. Intinya berkumpul di rumah sang mayit dengan tujuan yang tidak jelas, sementara seorang misalnya sudah mengucapkan bela sungkawa, sudah mengucapkan turut prihatinnya, tapi masih lagi melakukan kumpul-kumpul dan bahkan memberatkan sang mayit, maka ini tidak boleh. Adapun seorang misalnya, sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far ibn Abi Thalib meninggal pada perang Mu'tah, Rasulullah mengatakan, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Kalau seorang membuatkan makanan kepada keluarga sang mayit, karena sang mayit tersebut sedang sibuk dan tidak sampai mengurusi makan mereka, maka ini baik. Tapi kalau membuatkan makanan untuk tamu yang datang sehingga seperti dalam hadis Jabir tadi, maka ini juga hendaknya tidak boleh dilakukan, dan seorang berusaha mencari alasan yang terbaik agar ia bisa menghindar dari hal tersebut, dan masing-masing mengetahui apa yang menurutnya paling terbaik. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam, sudah jam 9:30. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.